Baik, perkenalkan di sini saya Nova Rofianti akan menjelaskan tentang apa sih itu bioteknologi. Jadi, bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan juga teknologi. Nah, sehingga kita dapat diartikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya di sini ada bioteknologi modern. Jadi, pada bioteknologi modern, manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan maupun media tumbuh, tetapi juga manipulasi juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan atau rekayasa genetika. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu manfaat bioteknologi. Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Oleh karena itu, bioteknologi juga diterapkan dalam bidang pengolahan makanan. Ambil contohnya kita dari kedelai. Kedelai ini secara langsung bisa dimanfaatkan untuk digoreng, direbus, ataupun disayur. Tetapi hal ini juga dibantu oleh mikroorganisme Stridiophus orgais dan Aspergillus wenti yang menyebabkan nilai gizi kedelai dapat ditingkatkan. Selain lebih bergizi, kedelai juga mempunyai nilai tambah yang lain yaitu lebih tahan lama disimpan. Baik, di sini saya Linda Najwa. Saya di sini akan menjelaskan bioteknologi mikroorganisme dalam bioteknologi konvensional. Penggunaan mikroorganisme telah ada sejak 6000 SM dari proses fermentasi makanan. Nah, alasan penggunaan mikroorganisme adalah yang pertama itu untuk reproduksinya sangat cepat. Yang kedua, mudah diperoleh. Yang ketiga, memiliki sifat yang tetap. Yang keempat, sifat dapat ubah dengan menggunakan rekayasa genetika secara cepat. Selanjutnya itu dapat dihasilkan berbagai produk yang dibutuhkan manusia. Baik, selanjutnya ada bioteknologi pengolahan bahan pangan. Di sini ada pembuatan roti. Nah, yang pertama itu adalah biji-bijian serealia dipecahkan menjadi tepung terigu dan ditambahkan air untuk mengaktifkan enzim. Selanjutnya itu enzim yang menghidrolisis tepung menjadi maltosa. Kemudian glukosa yang akan dimanfaatkan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae yang akan menghasilkan gelembung karbon dioksida atau CO2 dalam adonan roti sehingga roti menjadi ringan. Selanjutnya ada pengolahan hasil susu, yaitu ada keju. Menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Streptococcus untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Yang selanjutnya itu ada yogurt. Nah, mikroorganisme yang digunakan adalah Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Saya Safara Fahia. Di sini saya akan menjelaskan sauerkraut. Sauerkraut merupakan sayuran yang diasamkan agar dapat awet. Sayur diiris-iris, dicampurkan dengan garam dan ditambahkan bakteri asam laktat untuk menurunkan pH menjadi 5,0 yang akan mencegah mikroorganisme lain tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wingkiri Pandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein dari sel tunggal. Istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme bersel tunggal seperti alga chlorella, spirulina, Hamir candida, utilis, dan juga Kapang Fusarium gramineum maupun juga bakteri dan PST. PST memiliki banyak keunggulan seperti laju pertumbuhan yang cepat, dapat ditumbuhkan dengan berbagai substrat, produksinya tidak dapat dipengaruhi oleh musim, serta kandungan protein yang lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wingkiri Pandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Prinsip kultur jaringan. Yang pertama, harus dilakukan dalam tempat steril seperti laboratorium khusus. Yang kedua, tanaman sebaiknya berupa jaringan muda yang sedang tumbuh. Yang ketiga, jaringan yang ditumbuhkan atau eksplan disimpan dalam botol berisi medium cair yang akan berkembang menjadi tanaman kecil disebut plantlet. Yang terakhir, plantlet dikultur sehingga cukup besar dan dapat disimpan dalam pot. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jar Pahlevi akan menjelaskan macam-macam kultur jaringan. Yang pertama ada kultur meristem, menggunakan jaringan meristematik. Yang kedua kultur anter, menggunakan kepala sari sebagai eksplan. Yang ketiga ada kultur embrio, menggunakan embrio. Yang keempat ada kultur protoplas, menggunakan sel jaringan hidup tanpa dinding. Yang kelima ada kultur kloroplas, biasanya untuk memperbaiki atau membuat varietas baru. Yang keenam ada kultur polen, menggunakan serbuk sari. Selanjutnya ada rekayasa genetika, kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan membuat DNA rekombinan yang disisipkan. Teknik dalam rekayasa genetika, teknik plasmid, teknik hibridoma, terapi gen, dan cloning. Perkenalkan, saya Rahmadita Aulia. Di sini saya akan membahas mengenai teknologi plasmid. Apa sih teknologi plasmid itu? Jadi, teknologi plasmid dalam rekayasa genetika adalah metode yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, atau menghapus fragmen DNA tertentu ke dalam organisme hidup, mulai dari bakteri, tanaman, atau hewan. Metode tersebut menggunakan plasmid sebagai vektor pembawa DNA. Di bawah ini ada contoh mengenai DNA rekombinan, yaitu mengisolasi DNA dari organisme donor dan inang, memotong DNA menggunakan enzim retriksi, menggabungkan fragmen dengan DNA ligase, memasukkan DNA rekombinan ke dalam organisme inang, dan memilih serta menyaring sel yang ditransformasi. Saya Rahmadita Aulia, di sini saya akan menjelaskan mengenai hibridoma. Apa sih hibridoma itu? Hibridoma adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi antara sel B limfosit dengan sel kanker. Sifat dari sel hibridoma ini adalah immortal. Lalu di bawah ini ada proses dari pembuatan dari sel hibridoma. Yang pertama-tama dilakukan proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu. Kemudian dipisahkan sel B limfosit dari organ limpa, lalu sel ini difusikan dengan sel kanker immortal. Tahapan fusi sel hibridoma ini dilakukan dengan membuat sel menjadi lebih permeable. Sel hibrid hasil fusi inilah yang disebut dengan sel hibridoma, yang merupakan sel immortal yang dapat menghasilkan antibodi. Dalam percobaan yang umum dilakukan, proses pembuatan sel hibridoma dilakukan dengan menggunakan sel myeloma, NS1, dan sel limpa dari mencit. Di sini saya Rahmadita Aulia, saya akan membahas mengenai cloning. Cloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa proses pembuahan. Dengan kata lain, cloning adalah membuat fotokopi atau penggandaan dari suatu makhluk melalui cara-cara yang non-seksual. Teknologi cloning mengarah kepada kemajuan dunia kedokteran serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, diagnostik, dan terapi. Namun, cloning juga dapat berdampak negatif, yaitu dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kekacauan dalam kekerabatan dan identitas diri dari hasil cloning maupun induknya dapat saja terjadi. Selain contoh di samping ini, ada juga contoh mengenai cloning di hewan. Contohnya pengambilan sel dari kambing atau kelenjar susu domba A. Kemudian dibiarkan dalam medium di laboratorium selama 6 hari. Lalu sel telur yang belum difertilisasi diambil dari domba B. Inti sel yang mengandung DNA dikeluarkan dari sel tersebut. Proses fusi atau penggabungan sel dari domba A dan sel telur kosong domba B dengan menggunakan kejutan listrik. Lalu embrio hasil fusi dimasukkan ke dalam uterus domba yang C, yang bertindak sebagai ibu angkat. Dan yang terakhir, domba C melahirkan anak domba yang diberi nama domba Dolly. Itulah contoh dari cloning hewan domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Pratama. Terapi gen adalah teknik yang digunakan untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak penyebab penyakit. Misalnya terapi gen dapat digunakan untuk mengobati penyakit genetik seperti virosis kistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wingkiri Padi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan antibodi monoklonal, insulin, pembuatan vaksin, dan juga pembuatan antibiotik. Yang pertama ada pembuatan antibodi monoklonal. Dilakukan dengan menggunakan sel limpa dengan sel kanker, sehingga sel limpa yang menghasilkan antibodi akan membelah terus-menerus.
Terus ada pembuatan insulin. Bakteri dicangkok gen yang menghasilkan insulin manusia sehingga dapat menghasilkan insulin. Di sini juga Alirama Fajira akan menjelaskan tentang pembuatan antibiotik. Umumnya melibatkan proses fermentasi. Berikut tahapan umum dalam pembuatan antibiotik. Yang pertama, pembuatan media. Medium nutrien agar Na dan nutrien broth NB dibuat dengan mencampurkan beef ekstrak, pepton, dan agar bakto untuk Na dalam air suling, lalu dipanaskan hingga homogen. pH diatur menjadi 7 dengan penambahan NaOH setelah sterilisasi dengan autoclave medium siap digunakan untuk kultivasi mikroba. Yang kedua, fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menambahkan starter ke dalam media dasar. Kondisi fermentasi diatur misalnya pada suhu 37 Celcius dan kecepatan pengocokan 180 rpm selama 48 jam. Sampel diambil secara berkala untuk mengukur optical density OD menggunakan spektrofotometer serta untuk menguji aktivitas antibiotik, kadar gula sisa, dan pH media fermentasi. Yang ketiga, isolasi antibiotik. Larutan antibiotik yang diperoleh oleh media fermentasi diisolasi melalui sentrifugasi untuk memisahkan antibiotik dan komponen lain. Supernatan larutan antibiotik kemudian disimpan dalam lemari pendingin. Yang keempat, analisis dan uji produk antibiotik. Jumlah antibiotik yang dihasilkan dapat ditentukan dengan metode difusi agar menggunakan bakteri penguji seperti Microgus letus. Larutan antibiotik standar dengan konsentrasi yang diketahui dibuat sebagai pembanding. Efek antimikroba diukur berdasarkan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri. Terima kasih. Saya Alirama Fajira akan menjelaskan tentang pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin adalah langkah kompleks yang melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Baik, yang pertama, pemilihan dan isolasi antigen. Proses pembuatan vaksin dimulai dengan pemilihan antigen, yaitu zat yang dapat merangsang sistem imun untuk memproduksi antibodi. Antigen ini bisa berupa virus, bakteri, atau racun. Pemilihan antigen harus dilakukan dengan hati-hati dan memulai pengujian berulang untuk memastikan kemurniannya. Setelah antigen terpilih, langkah selanjutnya adalah isolasi antigen, di mana zat-zat yang tidak diperlukan dihilangkan. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk memastikan bahwa antigen yang digunakan benar-benar murni. Yang kedua, aktivasi antigen. Setelah proses pemurnian, antigen akan mengalami non-aktivasi yang dapat dilakukan dengan mematikan atau melemahkan antigen. Ini tergantung pada jenis vaksin yang akan dibuat. Yang ketiga, formulasi vaksin. Tahap formulasi adalah salah satu bagian paling rumit dalam pembuatan vaksin. Di sini, antigen yang telah diproses akan dicampur dengan bahan adjuvan yang berfungsi untuk memperkuat respon imun tubuh. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kesalahan kecil dapat mengharuskan pengulangan dari awal. Yang keempat, pengujian laboratorium. Setelah formulasi selesai, vaksin akan melalui tahapan pengujian laboratorium tanpa melibatkan hewan hidup. Jika hasilnya memuaskan, pengujian dilanjutkan ke hewan percobaan untuk mengevaluasi efek dan perkembangan vaksin. Yang kelima, uji klinis pada hewan. Setelah lulus uji hewan, vaksin akan menjalani uji klinis pada manusia dalam beberapa fase. Fase yang pertama, menguji keamanan dan imunogenitas pada sekelompok kecil orang dewasa sehat. Fase yang kedua, melibatkan lebih banyak peserta untuk mengevaluasi keamanan lebih lanjut dan menentukan dosis optimal. Fase yang ketiga, menguji efikasi vaksin di populasi yang lebih besar dan beragam untuk melihat seberapa baik vaksin mencegah penyakit. Yang keenam, pengajuan izin edar. Jika vaksin berhasil melewati semua fase uji klinis, pengembangan akan mengajukan permohonan izin edar kepada
otoritas kesehatan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di Indonesia, BPOM akan melakukan analisis terhadap efikasi dan efek samping sebelum memberikan izin edar. Yang ketujuh, produksi dan distribusi. Setelah mendapatkan izin, vaksin dapat diproduksi secara massal dengan mengikuti standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Tiap lot vaksin harus menjalani pengujian mutu sebelum didistribusikan ke masyarakat. Proses pembuatan vaksin adalah upaya kolaboratif yang melibatkan penelitian mendalam dan regulasi ketat untuk memastikan bahwa produk akhir aman dan efektif bagi masyarakat. Makasih. Perkenalkan, di sini saya Rahmadita Aulia akan membahas mengenai bayi tabung atau in vitro fertilization, yaitu kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pembuahan tersebut dilakukan di dalam sebuah tabung. Prosedur ini dilakukan bila kehamilan tidak kunjung terwujud meski sudah mencoba berbagai macam cara. Bayi tabung adalah salah satu metode yang paling efektif dari kategori teknologi reproduksi untuk mendapatkan kehamilan. Prosedurnya dapat dilakukan dengan menggunakan sel telur sendiri dibantu dengan sperma pasangan. Di sisi lain, cara ini dapat melibatkan sel telur, sperma atau embrio dari pemberi donor. Lalu ada gambar di samping ini, yaitu menjelaskan proses dari pembuatan bayi tabung. Yang pertama, stimulasi atau disebut juga ovulasi super. Yang kedua, penggamilan sel telur. Yang ketiga, inseminasi dan fertilisasi. Yang keempat, kultur embrio. Dan yang terakhir adalah transfer embrio. Perkenalkan, saya Weisya. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi. Nah, dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan nilai tambah pada bahan makanan. Kedua, membantu mengatasi kekurangan bahan makanan. Tiga, mengatasi kesulitan mendapat keturunan. Dan yang keempat, membantu mengatasi masalah kesehatan. Lalu selanjutnya, ada dampak negatif yang mempengaruhi di beberapa bidang. Yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan. Nah, dampak terhadap lingkungan yaitu dapat merusak keseimbangan dan kelestarian organisme serta mencemari lingkungan fisik. Lalu yang kedua, dampak bidang sosial ekonomi, yaitu dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam persaingan perdagangan. Yang ketiga, dampak terhadap norma dan etika. Mengambil sifat unggul dan memasukkannya ke dalam organisme berbeda dapat menyebabkan pro kontra dalam masyarakat. Lalu yang keempat, dampak terhadap kesehatan, yaitu dapat menimbulkan reaksi alergi dan penggunaan insulin di Inggris menyebabkan 31 orang meninggal. Terima kasih.